Di sebuah perkampungan sempit di bantaran Kali Cendrana, hiduplah seorang gadis bernama Naresta Wening Larasati. Setiap malam, ia tidur ditemani suara air keruh yang menghantam tiang-tiang rumah kayunya. Tak ada yang istimewa dari hidup Naresta. Ia menjahit pakaian tetangga, menjual nasi bungkus, dan merawat ibunya yang sering sakit. Namun, pada suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumahnya. Seorang pria turun dengan setelan mahal, lalu berlutut di atas jalan berlumpur. Namanya Arvendra Kalandra Wijanarka, CEO muda pemilik perusahaan properti terbesar di kota itu. Di hadapan puluhan warga, Arvendra mengulurkan cincin dan berkata, "Naresta, menikahlah denganku." Semua orang terdiam. Namun, yang tidak diketahui Naresta, lamaran itu menyimpan sebuah rahasia besar yang dapat menghancurkan hidup mereka berdua. Naresta tidak segera menjawab. Tangannya masih memegang baskom berisi pakaian basah ketika Arvendra menatapnya dengan kesungguhan yang sulit dipahami. Mereka bahkan baru bertemu 3 kali. Pertemuan pertama terjadi di sebuah halte, ketika Naresta memberikan tempat duduknya kepada seorang nenek. Pertemuan kedua terjadi saat ia mengantar jahitan ke gedung kantor milik Arvendra. Sementara pertemuan ketiga hanya berlangsung beberapa menit, ketika Arvendra membeli seluruh nasi bungkusnya karena hujan membuat dagangannya tidak laku. Tidak pernah ada makan malam romantis. Tidak ada janji cinta. Bahkan, mereka belum saling mengenal dengan baik. "Berdirilah, Pak," kata Naresta pelan. "Jalanan ini kotor." Arvendra tidak bergerak. "Aku tidak peduli," jawabnya. "Aku hanya membutuhkan jawabanmu." Warga mulai berbisik. Sebagian menganggap Naresta sangat beruntung. Namun, di hati gadis itu justru tumbuh ketakutan. Orang sekaya Arvendra tidak mungkin datang tanpa alasan. Ibu Naresta, Marwiyah Kinasih, keluar dari rumah dengan langkah tertatih. Wajahnya pucat karena penyakit jantung yang sudah bertahun-tahun ia sembunyikan dari banyak orang. Begitu melihat Arvendra, Bu Marwiyah mendadak berhenti. Matanya membesar, seolah mengenali seseorang dari masa lalu. "Kamu," bisiknya. Arvendra berdiri dan menundukkan kepala dengan sopan. "Saya Arvendra, Bu." Bu Marwiyah tidak menjawab. Tangannya justru mencengkeram kusen pintu. Naresta segera menghampiri dan menopang tubuh ibunya. "Ibu kenal dia?" tanya Naresta. Bu Marwiyah menggeleng terlalu cepat. "Tidak, ibu hanya terkejut." Arvendra kembali menghadap Naresta. Ia mengatakan bahwa Naresta tidak harus menjawab saat itu juga. Ia memberikan waktu 7 hari. Setelah meletakkan sebuah kotak cincin di atas meja kayu, Arvendra pergi meninggalkan perkampungan. Namun, sejak mobilnya menghilang, Bu Marwiyah terus menatap kotak tersebut dengan air mata yang perlahan memenuhi kedua matanya. Malam itu, hujan turun begitu deras. Air kali mulai naik dan merembes ke bawah lantai rumah mereka. Naresta meletakkan kotak cincin di hadapan ibunya. "Ibu tahu sesuatu tentang laki-laki itu, bukan?" Bu Marwiyah terdiam lama. Kemudian ia meminta Naresta menolak lamaran tersebut. "Kenapa?" "Karena kehidupan orang kaya bukan tempat kita." Itu bukan jawaban. Bu Marwiyah memalingkan wajah. Ia hanya berkata bahwa orang-orang dari keluarga Wijanarka membawa luka yang terlalu dalam bagi keluarga mereka. Nama itu membuat Naresta semakin bingung. Selama ini, ibunya tidak pernah bercerita tentang keluarga kaya manapun. Ayah Naresta, Jatmika Laranggana, meninggal ketika Naresta berumur 8 tahun. Menurut ibunya, sang ayah hanyalah sopir angkutan barang yang tewas dalam sebuah kecelakaan. Namun, malam itu Bu Marwiyah tanpa sengaja menyebut sebuah kalimat yang mengubah semuanya. "Ayahmu meninggal karena mencoba menyelamatkan keluarga mereka." Naresta mendesak ibunya untuk menjelaskan, tetapi Bu Marwiyah tiba-tiba sesak napas. Wajahnya berubah pucat dan tubuhnya jatuh ke lantai. Dengan panik, Naresta meminta bantuan tetangga. Mereka membawa Bu Marwiyah ke rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka milik penjual sayur. Sesampainya di rumah sakit, petugas meminta uang muka yang jumlahnya jauh melebihi tabungan Naresta.
Gadis itu hanya memiliki uang hasil menjahit selama 2 bulan. Saat Naresta sedang memohon agar dokter segera menangani ibunya, Arvendra muncul dari ujung koridor. Tanpa banyak bicara, ia melunasi seluruh biaya perawatan. Naresta merasa tertolong, tetapi sekaligus tertekan. "Apa ini bagian dari rencana Anda?" tanyanya. "Membayar pengobatan ibu agar saya merasa berutang." Arvendra menatapnya dengan wajah terluka. "Tidak semua pertolongan adalah cara membeli seseorang. Lalu mengapa Anda selalu muncul?" Arvendra menjawab pelan, "Karena sudah terlalu lama aku terlambat menolong keluargamu." Ucapan Arvendra semakin membuat Naresta curiga. Ia menuntut penjelasan, tetapi pria itu mengatakan bahwa Bu Marwiyah harus menjadi orang pertama yang menceritakan masa lalu. "Aku sudah berjanji kepadanya." "Kapan Anda membuat janji dengan ibu saya?" Arvendra terdiam. Saat itulah Naresta sadar bahwa pertemuan mereka selama ini mungkin bukan kebetulan. Arvendra pasti sudah mengetahui siapa dirinya jauh sebelum mereka bertemu di halte. Naresta merasa dipermainkan. Ia mengeluarkan kotak cincin dari tas dan mengembalikannya. "Saya menolak lamaran Anda." Arvendra tidak menerimanya. Ia hanya menutup telapak tangan Naresta kembali. "Bukan sekarang," katanya. "Simpan sampai kau mengetahui semuanya. Setelah itu, bila jawabanmu tetap tidak, aku akan pergi dan tidak pernah mengganggumu lagi." Sebelum meninggalkan rumah sakit, Arvendra memandang ruang perawatan Bu Marwiyah. Tatapan itu bukan tatapan seorang pria yang hanya sedang jatuh cinta. Ada rasa bersalah yang sangat dalam di sana. Keesokan paginya, kondisi Bu Marwiyah mulai stabil. Naresta kembali bertanya tentang hubungan keluarganya dengan Arvendra. Kali ini, ibunya mengaku bahwa Jatmika dahulu bukan sopir angkutan biasa. Ia pernah bekerja sebagai kepala pengawas lapangan di perusahaan milik keluarga Wijanarka. 20 tahun lalu, sebuah proyek pembangunan jembatan mengalami kegagalan. Salah satu penyangga runtuh ketika rombongan keluarga Wijanarka sedang melakukan kunjungan. Jatmika berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dari dalam mobil yang hampir jatuh ke sungai. Anak itu adalah Arvendra. Namun, Jatmika sendiri tidak pernah kembali. "Jadi ayah meninggal demi menyelamatkan dia?" tanya Naresta. Bu Marwiyah mengangguk sambil menangis. Akan tetapi, ia segera menambahkan bahwa itulah cerita yang dipercaya semua orang. Kenyataannya jauh lebih rumit. Jatmika tidak meninggal semata-mata karena kecelakaan. Ada seseorang yang sengaja membuat pembangunan jembatan itu gagal. Menurut Bu Marwiyah, beberapa hari sebelum kejadian, Jatmika menemukan penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah. Laporan pemeriksaan telah ia buat, tetapi seseorang dari jajaran direksi memaksanya menandatangani dokumen palsu. Jatmika menolak. Malam sebelum kecelakaan, ia memberitahu Bu Marwiyah bahwa jika terjadi sesuatu kepadanya, sebuah buku catatan harus diserahkan kepada pihak berwenang. Namun, setelah kecelakaan itu, buku tersebut menghilang. Perusahaan menyatakan Jatmika sebagai pihak yang lalai. Namanya dicemarkan, sementara keluarga mereka tidak pernah mendapatkan ganti rugi. Bu Marwiyah membawa Naresta pergi dari rumah kontrakan lama dan menetap di bantaran kali agar tidak ditemukan orang-orang perusahaan. "Lalu mengapa ibu mengenal Arvendra?" tanya Naresta. "Karena 3 bulan lalu dia datang menemuiku." Arvendra ternyata telah menyelidiki kecelakaan tersebut secara diam-diam. Ia percaya bahwa ayahnya sendiri menyimpan informasi penting. Sayangnya, sebelum sempat mengatakan semuanya, ayah Arvendra meninggal karena serangan jantung. Bu Marwiyah mengaku bahwa Arvendra berkali-kali menawarkan bantuan, tetapi selalu ditolak. Ia takut keluarga Wijanarka hanya ingin memastikan bukti lama tidak pernah muncul kembali. Lalu kenapa dia melamar Naresta? Bu Marwiyah menatap putrinya dengan penuh kekhawatiran. Itulah yang ibu tidak mengerti. Setelah ibunya tertidur, Naresta membuka ponsel dan mencari berita tentang Arvendra. Ia dikenal sebagai CEO muda yang mengambil alih perusahaan setelah kematian ayahnya. Banyak artikel memuji keberhasilannya, tetapi ada pula berita mengenai rencana pembangunan kawasan komersial baru.
Lokasi pembangunan itu membuat jantung Naresta seakan berhenti. Proyek tersebut akan dibangun di sepanjang Kali Cendrana. Artinya, rumah Naresta dan ratusan warga lainnya akan digusur. Pada saat bersamaan, seorang wartawan bernama Sagara Praweska mengirim pesan kepadanya. Ia menulis, "Jangan percaya kepada Arvendra. Lamaran itu hanya cara agar kau berhenti melawan penggusuran." Naresta bertemu Sagara di sebuah warung dekat rumah sakit. Wartawan itu menunjukkan peta pembangunan dan surat pengosongan lahan. Menurutnya, perusahaan Arvendra akan mulai meratakan perkampungan dalam waktu 1 bulan. Sagara juga mengaku sedang menyelidiki kecelakaan jembatan yang menewaskan Jatmika. Ia percaya ada kaitan antara proyek lama dan proyek bantaran kali saat ini. "Arvendra membutuhkan tanda tangan ibumu," kata Sagara. "Keluargamu tercatat sebagai salah satu pemilik lahan terbesar di wilayah itu." Naresta terkejut. Sepanjang hidupnya, ia mengira mereka hanya menumpang di tanah milik pemerintah. Sagara kemudian memperlihatkan salinan sertifikat lama. Di sana tertulis nama Jatmika Laranggana sebagai pemilik sebidang tanah yang mencakup hampir separuh wilayah bantaran. "Kalau kau menikah dengan Arvendra," lanjutnya, "aset keluargamu akan mudah dikendalikan." Naresta pulang dengan pikiran kacau. Di dalam tasnya terdapat cincin dari Arvendra. Kini, cincin itu tidak terlihat seperti lambang cinta. Cincin itu terasa seperti perangkap. 3 hari kemudian, Arvendra datang ke rumah sakit. Naresta langsung menunjukkan salinan sertifikat tersebut. "Jadi ini alasan Anda mendekati saya." Arvendra membaca dokumen itu, lalu menghela napas. "Aku memang mengetahui tanah itu milik keluargamu. Dan Anda tetap melamar saya." "Aku melamarmu bukan karena tanah." Naresta tidak percaya. Ia menuduh Arvendra ingin menguasai permukiman dengan menikahi ahli warisnya. Arvendra kemudian mengeluarkan sebuah map. Isinya surat pembatalan proyek komersial di bantaran Kali Cendrana. Ia telah menghentikan proyek tersebut 2 minggu sebelumnya. Sebagai gantinya, perusahaan akan membangun hunian yang lebih aman untuk warga tanpa mengambil kepemilikan tanah mereka. "Kenapa berita tentang penggusuran masih beredar?" tanya Naresta. "Karena keputusan itu ditentang oleh Dewan Direksi." Arvendra menjelaskan bahwa pamannya, Ragasena Wijanarka, masih menguasai sebagian besar saham perusahaan. Ragasena menginginkan proyek itu tetap berjalan. Dan dia adalah orang yang paling mungkin terlibat dalam kematian Jatmika. Naresta tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Arvendra memberinya salinan hasil penyelidikan pribadi. Ada laporan transaksi pembelian bahan bangunan murah, rekaman rapat, dan nama perusahaan pemasok yang ternyata dimiliki oleh orang kepercayaan Ragasena. Namun, bukti tersebut belum cukup untuk membawa kasus lama ke pengadilan. "Buku catatan ayahmu bisa menjadi bukti terpenting," kata Arvendra. Naresta mulai menyadari bahwa lamaran itu mungkin bukan sekadar masalah tanah. Namun, pertanyaan terbesarnya belum terjawab. Mengapa harus menikah? Arvendra terdiam beberapa saat. "Aku mencintaimu." Naresta tertawa getir. "Anda bahkan tidak mengenal saya. Aku mengenalmu lebih lama daripada yang kau kira." Jawaban tersebut membuat udara di antara mereka berubah dingin. Arvendra akhirnya mengatakan bahwa ia pernah melihat Naresta ketika mereka masih kecil. Setelah Jatmika menyelamatkannya, Arvendra sempat sadar di tepi sungai. Di sana, ia melihat seorang anak perempuan menangis sambil memeluk jas hujan ayahnya. Anak perempuan itu adalah Naresta. Sejak hari kecelakaan tersebut, wajah Naresta tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan Arvendra. Ia tumbuh dengan rasa bersalah karena selamat, sementara penyelamatnya meninggal dan keluarganya kehilangan segalanya. Ketika sudah dewasa, Arvendra mencari keberadaan Bu Marwiyah dan Naresta. Akan tetapi, ayahnya melarang penyelidikan dilanjutkan. Baru setelah menjadi CEO, Arvendra menemukan mereka di Kali Cendrana. Awalnya ia hanya berniat memperbaiki kesalahan keluarganya. Namun, setiap kali mengamati Naresta membantu ibunya, mengajar anak-anak membaca, dan membagikan makanan kepada tetangga, rasa bersalah itu perlahan berubah menjadi kekaguman.
Aku tidak melamarmu karena kasihan, katanya. Aku melamarmu karena aku tidak pernah melihat seseorang menjaga harga dirinya sekuat dirimu. Naresta masih belum mampu menjawab. Ia takut cinta Arvendra hanyalah bentuk penebusan dosa. Sebab, sebuah pernikahan yang dibangun dari rasa bersalah akan berubah menjadi penjara, sekalipun dindingnya terbuat dari emas. Malam berikutnya, perkampungan bantaran kali digemparkan oleh kedatangan petugas yang membawa surat pengosongan. Warga diberi waktu 7 hari untuk pergi. Naresta segera menghubungi Arvendra, tetapi teleponnya tidak aktif. Sagara datang dan menuduh Arvendra telah berbohong. Surat ini dikeluarkan oleh perusahaannya, kata Sagara. Warga yang sebelumnya berharap Naresta menerima lamaran CEO itu mulai berbalik memusuhinya. Mereka menuduh keluarga Naresta menjual tanah secara diam-diam. Seseorang bahkan melemparkan batu ke atap rumahnya. Bu Marwiyah menangis karena merasa masa lalu kembali terulang. Dahulu Jatmika juga difitnah oleh orang-orang yang mempercayai berita perusahaan. Di tengah kekacauan, hujan turun semakin deras. Air sungai naik dengan cepat. Naresta berusaha menenangkan warga, tetapi dari kejauhan terlihat beberapa alat berat mulai mendekat. Di bagian depan kendaraan itu berdiri Ragasena Wijanarka. Ia datang bukan untuk berunding. Ia datang untuk menghancurkan perkampungan. Ragasena turun dari mobil dengan payung hitam. Ia menyatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli secara sah. Naresta menunjukkan sertifikat milik ayahnya, tetapi Ragasena hanya tertawa. Dokumen tua seperti itu tidak berarti apa-apa. Ia kemudian menawarkan uang kepada Naresta agar berhenti melawan. Jumlahnya cukup untuk membeli rumah baru dan membiayai pengobatan Bu Marwiyah. Namun, Naresta menolaknya di hadapan seluruh warga. Tanah ini bukan hanya milik keluarga saya. Ini tempat ratusan orang membesarkan anak-anak mereka. Senyum Ragasena menghilang. Ia mendekat dan berbisik, ayahmu juga pernah merasa berani. Lihat bagaimana akhirnya. Ucapan itu membuat Naresta yakin bahwa Ragasena mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya. Sebelum alat berat bergerak, beberapa mobil perusahaan datang. Arvendra turun bersama tim hukum dan petugas kepolisian. Ia menunjukkan surat penghentian kegiatan karena proses kepemilikan tanah sedang disengketakan. Untuk sementara, perkampungan itu selamat. Namun, perang baru saja dimulai. Arvendra menjelaskan bahwa ponselnya sengaja diambil oleh Dewan Direksi. Ragasena mengadakan rapat mendadak dan memberhentikannya sebagai CEO untuk sementara. Selama Arvendra kehilangan kewenangan, Ragasena mengaktifkan kembali proyek penggusuran. Aku akan melawan keputusan itu, kata Arvendra. Naresta menatapnya dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arvendra bukan sebagai pria kaya yang selalu menang, melainkan seseorang yang sedang mempertaruhkan segalanya. Namun, Sagara tetap memperingatkannya. Menurut Sagara, penghentian penggusuran bisa saja hanya pertunjukan agar warga kembali mempercayai Arvendra. Malam itu, Naresta menemukan sebuah amplop terselip di bawah pintu rumah. Di dalamnya ada foto Arvendra sedang berjabat tangan dengan Ragasena sehari sebelum penggusuran. Pada bagian belakang tertulis, mereka bekerja sama. Kau hanya dijadikan umpan. Naresta memperlihatkan foto itu kepada Arvendra. Wajah pria tersebut berubah tegang. Pertemuan itu benar-benar terjadi. Namun, Arvendra menolak menjelaskan karena menyangkut rahasia yang belum siap ia ungkapkan. Keengganan Arvendra menjelaskan membuat kepercayaan Naresta runtuh kembali. Ia meminta Arvendra pergi. Aku sudah terlalu sering hidup dengan setengah kebenaran, katanya. Ayah saya meninggal karena rahasia. Ibu saya hidup dalam ketakutan karena rahasia. Sekarang Anda meminta saya mempercayai rahasia lainnya. Arvendra tidak membela diri. Ia hanya meninggalkan sebuah nomor telepon dan berkata bahwa Naresta boleh menghubunginya ketika benar-benar membutuhkan bantuan. Setelah Arvendra pergi, Bu Marwiyah membuka sebuah papan lantai di kamar. Dari ruang kecil di bawahnya, ia mengambil kunci berkarat. Ia mengaku selama bertahun-tahun menyimpan sebuah kotak milik Jatmika di gudang stasiun lama.
Bu Marwiyah tidak pernah berani membukanya. Keesokan harinya, mereka pergi ke stasiun tersebut. Namun, ketika tiba di gudang penyimpanan, gembok kotak sudah rusak. Seseorang telah datang lebih dahulu. Kotak itu kosong, kecuali sepotong kain jas hujan dan sebuah foto lama yang memperlihatkan Jatmika berdiri bersama ayah Arvendra. Di balik foto terdapat tulisan tangan Jatmika. Bukti sesungguhnya tidak kusimpan di tempat yang dapat mereka temukan. Wening akan mengingat rumah pertama kita. Wening adalah nama tengah Naresta. Ia mencoba mengingat rumah masa kecilnya. Yang muncul hanyalah bayangan dinding hijau, pohon mangga, dan sebuah kotak musik berbentuk rumah. Kotak musik itu masih mereka miliki. Selama bertahun-tahun, benda tersebut tersimpan di lemari dan tidak pernah dapat dibuka karena kuncinya hilang. Naresta dan Bu Marwiyah segera pulang. Namun, ketika sampai di perkampungan, rumah mereka telah berantakan. Lemari terbuka, pakaian berserakan, dan kotak musik itu menghilang. Di lantai terdapat kartu nama milik Sagara. Naresta merasa dikhianati. Wartawan yang selama ini mengaku membantunya mungkin telah bekerja untuk Ragasena. Ia menelepon Sagara, tetapi tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Datang sendiri ke jembatan lama. Jika ingin kotak itu kembali, jangan beritahu Arvendra. Meski Bu Marwiyah melarang, Naresta tetap pergi ke jembatan lama. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya petunjuk tentang ayahnya. Di bawah jembatan, Sagara sudah menunggu sambil memegang kotak musik. Namun, ia tidak terlihat seperti pencuri. Wajahnya terluka dan bajunya penuh lumpur. Sagara mengaku mengambil kotak itu sebelum orang-orang Ragasena menemukannya. Ia meminta maaf karena menyusup ke rumah tanpa izin, tetapi menurutnya tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ragasena tahu bukti itu masih ada, katanya. Ada seseorang di dekatmu yang terus memberikan informasi. Naresta mencurigai Arvendra. Namun, Sagara menggeleng. Bukan Arvendra. Belum sempat ia menyebut nama, beberapa pria muncul dari balik pilar jembatan. Mereka berusaha merebut kotak musik. Sagara dan Naresta berlari ke arah jalan. Dalam kekacauan itu, kotak musik terjatuh dan pecah. Dari bagian bawahnya keluar sebuah kunci kecil serta gulungan kertas yang dibungkus plastik. Mereka akhirnya menemukan petunjuk terakhir Jatmika. Gulungan itu berisi sketsa ruang bawah tanah di kantor lama perusahaan Wijanarka. Ada sebuah brankas tersembunyi di balik dinding ruang arsip. Sagara membawa Naresta ke tempat aman. Ia kemudian mengungkapkan bahwa kakaknya juga meninggal dalam kecelakaan jembatan 20 tahun lalu. Karena itulah ia menyelidiki keluarga Wijanarka. Namun, Sagara mengaku pernah melakukan kesalahan. Ia sempat menerima uang dari Ragasena untuk mengawasi Arvendra. Foto pertemuan yang dikirim kepada Naresta berasal darinya. Lalu mengapa sekarang Anda membantu saya? Karena aku mendengar pengakuan Ragasena. Dia tidak hanya ingin menghancurkan Arvendra. Dia akan menghapus semua orang yang mengetahui proyek lama. Sagara juga mengatakan bahwa Arvendra bertemu Ragasena untuk menukar saham pribadinya dengan jaminan keselamatan keluarga Naresta. Itulah rahasia di balik foto tersebut. Arvendra bahkan bersedia kehilangan seluruh perusahaan asalkan Ragasena tidak menyentuh Naresta dan ibunya. Saat itulah Naresta sadar, Arvendra telah melindunginya tanpa meminta kepercayaan sebagai imbalan. Naresta menghubungi Arvendra dan menceritakan tentang sketsa brankas. Mereka sepakat memasuki kantor lama perusahaan pada malam hari ditemani tim hukum dan seorang penyidik. Bangunan itu sudah tidak digunakan selama belasan tahun. Lorongnya gelap dan dipenuhi debu. Di ruang arsip, mereka menemukan dinding yang ditandai dalam gambar Jatmika. Setelah beberapa bagian dibongkar, terlihat sebuah brankas kecil. Kunci dari kotak musik berhasil membukanya. Di dalamnya terdapat buku catatan, rekaman kaset, dan salinan laporan bahan bangunan. Ada pula sebuah surat yang ditujukan kepada keluarga Wijanarka. Namun, ketika Arvendra hendak mengambil semua bukti, alarm gedung berbunyi. Ragasena telah mengetahui kedatangan mereka.
Pintu ruang arsip mendadak terkunci dari luar. Asap mulai memenuhi lorong akibat korsleting yang sengaja dibuat. Arvendra meminta semua orang keluar melalui jendela kecil. Namun, Naresta menyadari tas berisi bukti masih tertinggal di dekat pintu. Tanpa bukti itu, nama ayahnya tidak akan pernah dibersihkan. Naresta berusaha mengambil tas tersebut, tetapi sebuah rak tua roboh dan menghalangi jalannya. Arvendra kembali masuk meski penyidik memintanya menyelamatkan diri. Ia mengangkat rak itu dan melindungi Naresta dari pecahan kaca yang jatuh. Mereka berhasil keluar beberapa detik sebelum api membesar. Di luar gedung, Arvendra batuk hebat dan lengannya terluka. Sementara Naresta masih memeluk tas berisi bukti. Polisi menemukan perangkat pemicu korsleting dan rekaman kamera yang memperlihatkan orang suruhan Ragasena memasuki gedung. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki cukup bukti untuk menangkap para pelaku. Namun, ketika buku catatan Jatmika dibuka, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Ragasena memang bertanggung jawab atas korupsi bahan bangunan. Akan tetapi, ayah Arvendra, Jayengkara Wijanarka, mengetahui kecurangan tersebut dan memilih diam demi menyelamatkan perusahaan. Lebih mengejutkan lagi, Jayengkara lah yang memerintahkan agar Jatmika dituduh sebagai penyebab kecelakaan. Arvendra terpukul mengetahui ayahnya bukan sekadar saksi. Ayahnya ikut menghancurkan keluarga Naresta. Arvendra terduduk di tangga gedung sambil membaca surat Jatmika. Dalam surat itu, Jatmika menulis bahwa Jayengkara sebenarnya ingin mengungkap kejahatan Ragasena, tetapi terlalu takut kehilangan kekuasaan. Ketakutan tersebut membuatnya mengambil keputusan pengecut. Jatmika juga menulis bahwa Arvendra yang masih kecil tidak boleh menanggung dosa keluarganya. Namun, bagi Arvendra, surat itu justru terasa seperti hukuman. Ia merasa cintanya kepada Naresta telah tercemar oleh kesalahan ayahnya. Keesokan harinya, Arvendra mengadakan konferensi pers. Di hadapan media, ia mengakui keterlibatan keluarganya dalam menutupi kecelakaan. Ia menyerahkan seluruh dokumen kepada pihak berwenang, mengundurkan diri sebagai CEO, dan menawarkan aset pribadinya untuk membayar kompensasi kepada semua keluarga korban. Keputusan itu membuat nilai perusahaan jatuh. Para pemegang saham menyalahkannya, sementara masyarakat mulai mencemooh nama Wijanarka. Arvendra tidak melarikan diri. Ia memilih menanggung akibat dari kebenaran yang selama 20 tahun disembunyikan keluarganya. Setelah konferensi pers, Arvendra tidak pernah datang lagi menemui Naresta. Pesannya hanya satu. Aku telah berjanji akan pergi bila setelah mengetahui semuanya kau tidak dapat menerimaku. Aku akan menepati janji itu. Naresta membaca pesan tersebut berkali-kali. Ia seharusnya merasa lega. Rahasia telah terbuka. Nama ayahnya mulai dibersihkan dan penggusuran dihentikan. Namun, rumah kecil itu justru terasa lebih sepi. Bu Marwiyah menyadari kesedihan putrinya. Ia mengatakan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan luka. Arvendra bukan ayahnya, kata Bu Marwiyah. Dia diberi pilihan untuk mempertahankan kebohongan atau kehilangan segalanya demi kebenaran. Dia memilih kehilangan segalanya. Sementara itu, Ragasena belum ditemukan. Polisi menduga ia melarikan diri keluar kota. Sagara mengingatkan bahwa Naresta masih berada dalam bahaya karena memegang kesaksian penting. Benar saja, malam itu listrik perkampungan padam. Seseorang menyusup ke rumah dan mengambil Bu Marwiyah. Di atas meja tertinggal pesan yang memerintahkan Naresta menyerahkan buku catatan asli. Naresta diminta datang sendirian ke gudang pengolahan pasir di pinggir kota. Ia membawa tas yang diminta, tetapi sebelumnya telah menyerahkan dokumen asli kepada penyidik. Di dalam tas hanya terdapat salinan. Sagara menghubungi polisi. Akan tetapi, Naresta juga menelepon Arvendra. Meski hubungan mereka belum jelas, hanya satu orang yang dipercaya Naresta untuk memahami cara berpikir Ragasena. Arvendra segera datang tanpa memedulikan risiko. Di dalam gudang, Ragasena menahan Bu Marwiyah. Ia menuduh keluarga Naresta telah menghancurkan nama Wijanarka. Naresta menjawab bahwa yang menghancurkan keluarga itu adalah keserakahan Ragasena sendiri. Ketika Ragasena mengetahui dokumen di dalam tas hanyalah salinan,
ia marah dan berusaha melarikan diri sambil membawa Bu Marwiyah. Arvendra muncul dari pintu samping dan menghalangi jalannya. "Sudah cukup, Paman," katanya. Ragasena menatap Arvendra dengan kebencian. "Kau menghancurkan warisan keluargamu hanya demi gadis dari bantaran kali." Arvendra berdiri di antara Ragasena dan Naresta. Warisan yang dibangun dari penderitaan orang lain tidak pantas dipertahankan. Ragasena mencoba memprovokasi Arvendra. Ia mengatakan bahwa lamaran Arvendra kepada Naresta sebenarnya bermula dari permintaan terakhir Jayengkara. Sebelum meninggal, Jayengkara memang pernah meminta Arvendra menjaga keluarga Jatmika dan mengembalikan hak mereka. Ragasena menertawakan hubungan mereka. "Cintamu hanya lahir dari rasa bersalah ayahmu." Naresta menatap Arvendra, menunggu jawaban. Arvendra tidak menyangkal bahwa permintaan ayahnya membuat ia mulai mencari Naresta. Namun, ia mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang memerintahkannya jatuh cinta. "Aku mencintai keberaniannya. Aku mencintai caranya menjaga ibunya. Aku mencintai seseorang yang tetap berbagi makanan ketika dirinya sendiri kekurangan." Suara sirene terdengar dari kejauhan. Ragasena mencoba kabur, tetapi polisi mengepung gudang. Setelah 20 tahun bersembunyi di balik kekuasaan, akhirnya ia ditangkap. Bu Marwiyah segera dibawa ke rumah sakit. Untungnya, kondisinya tidak mengalami gangguan serius. Di koridor rumah sakit, Naresta dan Arvendra duduk berdampingan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu harus berkata apa. Akhirnya Naresta bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang permintaan ayah Anda?" "Karena aku takut kau mengira semua yang kulakukan hanya karena pesan terakhirnya." "Bukankah itu memang awalnya?" Arvendra mengangguk. "Awalnya, iya. Tetapi ketika aku melihatmu setiap hari, aku mulai datang bukan karena ayahku. Aku datang karena aku ingin melihatmu." Arvendra kemudian meminta maaf karena melamar terlalu cepat. Ia mengira tindakan besar dapat membuktikan kesungguhan. Padahal ia justru membuat Naresta merasa terperangkap. "Aku seharusnya mengenalmu perlahan, bukan datang membawa cincin dan seluruh beban masa lalu." Naresta tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, Arvendra tidak berbicara sebagai CEO. Ia berbicara sebagai seorang pria biasa yang takut kehilangan orang yang dicintainya. Meski perasaan mereka mulai terbuka, Naresta belum menerima lamaran Arvendra. Ia meminta waktu. Bukan karena ia ingin menghukum Arvendra, melainkan karena ia ingin memastikan cinta mereka tumbuh tanpa utang, rasa kasihan, atau tekanan masa lalu. Arvendra menghormati keputusan itu. Beberapa bulan berikutnya, mereka menjalani kehidupan masing-masing. Arvendra bekerja bersama penyidik untuk menyelesaikan kasus perusahaan. Ia menjual sebagian aset pribadinya dan mendirikan dana pemulihan bagi keluarga korban kecelakaan. Sementara itu, Naresta memimpin warga bantaran kali membentuk koperasi. Dengan pendampingan hukum, mereka mendapatkan pengakuan atas tanah dan program perbaikan permukiman. Naresta juga membuka pelatihan menjahit bagi para ibu agar memiliki penghasilan tetap. Arvendra terkadang datang membantu, tetapi tidak pernah membawa mobil mewah. Ia datang menggunakan sepeda motor lama, mengangkat bahan bangunan, dan makan bersama warga. Perlahan, masyarakat yang semula membencinya mulai melihat perubahan yang nyata. Pada suatu sore, Sagara datang membawa kabar bahwa pengadilan telah menyatakan Jatmika tidak bersalah. Nama ayah Naresta akhirnya dipulihkan secara resmi. Pemerintah juga memberikan penghargaan atas keberaniannya menyelamatkan para korban kecelakaan. Bu Marwiyah memeluk foto suaminya sambil menangis. Selama 20 tahun, ia hidup dengan tuduhan yang tidak pernah mampu dibantah. Kini, kebenaran itu akhirnya kembali ke rumah kecil mereka. Namun, ada satu hal lain yang ditemukan dalam dokumen perusahaan. Sebelum meninggal, Jatmika terdaftar sebagai pemilik sebagian saham karena kontribusinya dalam merancang sistem keamanan proyek. Saham tersebut sengaja disembunyikan dan nilainya telah berkembang sangat besar. Secara hukum, Naresta dan Bu Marwiyah berhak mewarisinya. Dalam sekejap,
Gadis yang selama ini hidup miskin di bantaran kali berubah menjadi salah satu pemegang saham utama perusahaan. Akan tetapi, Naresta tidak langsung mengambil uangnya. Ia mengajukan satu syarat sebelum menerima hak tersebut. Naresta meminta agar sebagian keuntungan saham digunakan untuk membangun perumahan aman bagi warga bantaran kali, bukan menggusur mereka. Rumah-rumah baru harus tetap dekat dengan tempat kerja warga, memiliki sanitasi yang baik, serta tidak memutus kehidupan sosial mereka. Permintaan itu disetujui. Dewan Direksi kemudian menawarkan posisi CEO kepada Arvendra kembali. Mereka menyadari hanya Arvendra yang memiliki kepercayaan publik untuk memperbaiki perusahaan. Namun, Arvendra menolak sebelum seluruh keluarga korban menerima kompensasi. Naresta menyaksikan keputusannya dari kejauhan. Ia kini mengerti bahwa Arvendra tidak sedang berusaha menebus dosa dengan uang. Ia benar-benar ingin mengubah warisan buruk keluarganya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hubungan mereka pun tumbuh perlahan. Tidak ada lagi lamaran mendadak. Mereka mulai dari percakapan sederhana, makan di warung, mengantar Bu Marwiyah berobat, dan menemani anak-anak belajar. Cinta yang awalnya dibayangi rahasia, akhirnya memiliki ruang untuk bernapas. Setahun berlalu, permukiman baru di Kali Cendrana akhirnya selesai dibangun. Rumah-rumahnya sederhana, tetapi kokoh dan bersih. Di tengah kawasan terdapat ruang belajar yang diberi nama Rumah Jatmika. Pada hari peresmian, Naresta berdiri di depan bangunan tersebut bersama ibunya. Arvendra datang membawa sebuah kotak kecil. Warga langsung bersorak karena mengira ia akan kembali melamar Naresta. Namun, Arvendra hanya menyerahkan kotak itu kepada Bu Marwiyah. Di dalamnya terdapat jam tangan milik Jatmika yang ditemukan di arsip barang korban kecelakaan. Bu Marwiyah memeluk jam tersebut dengan air mata mengalir. Arvendra kemudian berkata bahwa ia tidak akan melamar Naresta hari itu. Aku pernah membuatnya terkejut di depan banyak orang. Kali ini, aku ingin menunggu sampai dia benar-benar siap. Naresta memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, tanpa diduga, justru Naresta yang mengeluarkan kotak cincin lama dari tasnya. Kotak itu adalah cincin yang diberikan Arvendra 1 tahun sebelumnya. Naresta menyimpannya selama ini. Ia berdiri di hadapan Arvendra, sementara seluruh warga mendadak diam. Dulu saya mengira cincin ini adalah perangkap, kata Naresta. Kemudian saya mengira cincin ini adalah bentuk rasa bersalah. Namun, selama setahun terakhir, Anda menunjukkan bahwa cinta bukan tentang perkataan besar. Naresta membuka kotak tersebut. Cinta adalah tentang tetap tinggal saat tidak ada yang bisa dibanggakan. Tentang mengatakan kebenaran meski kebenaran itu membuat kita kehilangan segalanya. Arvendra menahan air matanya. Naresta mengulurkan cincin itu kepada Arvendra. Sekarang, tanyakan sekali lagi. Arvendra berlutut, bukan di jalan berlumpur seperti dahulu, melainkan di halaman rumah Jatmika yang dibangun dari perjuangan mereka. Naresta Wening Larasati, bersediakah kau menikah denganku? Dengan senyum dan air mata bahagia, Naresta menjawab, saya bersedia. Sorak warga langsung memenuhi bantaran Kali Cendrana. Pernikahan Naresta dan Arvendra digelar sederhana di halaman permukiman baru. Tidak ada pesta mewah di hotel. Tidak ada dekorasi berlebihan. Naresta mengenakan kebaya putih buatan tangannya sendiri, sedangkan Arvendra memakai pakaian yang dijahit oleh para ibu anggota koperasi. Bu Marwiyah duduk di barisan depan sambil memegang foto Jatmika. Ketika akad selesai, Arvendra menghampirinya dan meminta restu. Bu Marwiyah memegang tangan menantunya. Jangan jaga Naresta karena merasa berutang kepada ayahnya, katanya. Jagalah dia karena kamu memilih mencintainya setiap hari. Arvendra mengangguk. Saya berjanji, Bu. Sagara hadir sebagai tamu sekaligus orang yang mendokumentasikan perjuangan mereka. Ia menerbitkan laporan lengkap mengenai kasus jembatan agar tidak ada lagi korban yang dilupakan. Sementara itu, Ragasena menerima hukuman atas korupsi, pemalsuan dokumen, dan berbagai tindakan yang dilakukannya. Kebenaran mungkin datang terlambat, tetapi akhirnya ia tetap menemukan jalannya. Setelah menikah, Naresta tidak meninggalkan kehidupan lamanya.
Ia menggunakan hak sahamnya untuk memperluas koperasi menjahit dan mendirikan beasiswa bagi anak-anak keluarga korban kecelakaan. Arvendra kembali memimpin perusahaan dengan aturan baru. Setiap proyek harus melalui pemeriksaan keselamatan independen dan melibatkan warga sejak awal. Mereka tidak selalu menjalani hari-hari yang sempurna. Terkadang Naresta masih merasa tidak nyaman berada di antara orang-orang kaya. Terkadang Arvendra masih terbangun karena mimpi tentang kecelakaan masa kecilnya. Namun, setiap kali masa lalu datang menghantui, mereka memilih menghadapinya bersama. Bu Marwiyah tinggal di rumah kecil dekat taman, bukan di rumah besar milik Arvendra. Ia mengatakan bahwa kebahagiaan bukan tentang luasnya bangunan, melainkan tentang siapa yang selalu pulang ke dalamnya. Di dinding ruang tamu mereka tergantung foto Jatmika. Bukan lagi sebagai orang yang dituduh bersalah, melainkan sebagai seorang pahlawan. Begitulah kisah Naresta, gadis sederhana dari bantaran kali yang pernah mengira dirinya tidak memiliki masa depan. Ia memang akhirnya menikah dengan seorang CEO kaya. Namun, kebahagiaan Naresta bukan datang karena harta Arvendra. Kebahagiaan itu lahir karena keberaniannya mempertahankan kebenaran, memaafkan tanpa melupakan pelajaran, serta mencintai seseorang berdasarkan perubahan yang nyata. Rahasia besar yang semula hampir menghancurkan mereka justru menjadi jalan untuk memulihkan nama seorang ayah, menyelamatkan ratusan keluarga, dan mempertemukan dua hati yang sama-sama terluka. Sebab, terkadang Tuhan tidak langsung menghapus masa lalu kita. Tuhan mengirim seseorang untuk menemani kita mengubah luka itu menjadi kekuatan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga siapapun yang sedang memperjuangkan keluarga, menghadapi fitnah, atau menunggu datangnya kebahagiaan, selalu diberi kekuatan, kesehatan, rezeki yang baik, dan jalan keluar terbaik. Semoga hati kita dipertemukan dengan orang-orang yang tulus, bukan hanya ketika hidup sedang mudah, tetapi juga ketika dunia terasa meninggalkan kita. Sampai bertemu dalam kisah berikutnya.